Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pernikahan gaib antara buaya dan ular. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila yang ceritanya lumayan agak panjang, jadi persiapkan diri kalian ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Di tahun 2005, tepatnya bulan Agustus, Hasna, seorang anak perempuan yang cantik berusia 7 tahun, diajak oleh kedua orang tuanya ke sebuah desa di Bandung, tepatnya di Sukabumi, untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Ketika ia melihat isi undangan tersebut tertulis nama mempelai putri dan putra, Hasna sama sekali tidak pernah berpikir sekalipun di benaknya waktu itu jika acara pernikahan itu berbeda dengan pernikahan pada umumnya, sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun yang namanya pernikahan pastilah ada pesta, begitu juga dengan pernikahan yang akan dihadirinya. Malam itu ayah dan ibunya Hasna ini mengenakan pakaian layaknya orang yang akan berpergian. Karena masih anak-anak, Hasna pun mau ikut, namun ayahnya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari desanya menuju desa tersebut hampir memakan waktu 4-5 jam. Karena memang waktu itu belum ada jalan tol, tidak seperti sekarang ini yang hanya dilakukan dalam 2 jam kurang saja sudah sampai. Namun namanya anak kecil pasti merengek meminta ikut. Hasna pun ngotot mau ikut, dan pada akhirnya sang ayah pun menyerah dan mengiyakan rengekannya. Pada pukul 11 malam, mereka sekeluarga berangkat menggunakan mobil sewaan dengan barang bawaan yang tak banyak. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya mereka sampai pada pukul 5 pagi. Sempat singgah di salah satu masjid untuk sholat dan bersih-bersih, yang kemudian lanjut ke rumah sang pengantin. Seperti pesta pernikahan pada umumnya, menggunakan tenda namun tidak ada pelaminannya. Jiwa penasarannya seorang anak kecil pun muncul. "Bu, katanya pergi acara nikah, kok pengantinnya nggak ada?" tanya Hasna kepada ibu waktu itu. Namun ibu tidak menjawab. Justru ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibunya Hasna pun mendekat dan juga menyalami orang tersebut, kemudian bertanya, "Pengantinnya di mana, Mbak? Boleh saya melihatnya?" ucap ibu Hasna kepada orang tersebut. "Oh iya, mari Bu, silakan. Pengantinnya sedang berada di kamar," ucap ibu kepada ibunya Hasna. Lantas mereka pun masuk dengan menggandeng tangan kecilnya Hasna. Berbeda dengan ayahnya Hasna ini justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama hanya untuk pergi ke acara itu. Kemudian Hasna dan ibunya pun masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya, bahkan lebih mewah seperti singgasana kerajaan yang dibuat 7 tingkat tangga untuk menaiki kamarnya, dan hiasannya serba kuning. Dari sarung bantal serta tirainya, semuanya itu warnanya kuning. Tidak lupa di sekitaran ranjang banyak juga bunga taman yang bertaburan. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu. Dan bagi orang yang ingin melihat, tidak boleh melewati kandang kayu tersebut. Sangat jelas kelihatan di singgasana tersebut terlihat buaya putih dengan moncong panjang sedang berbaring. Dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya. Kemudian ibunya Hasna pun mendekat kepada ibu pemilik rumah tadi. "Bagaimana bisa sampai memiliki anak seorang buaya begini, Bu?"
Lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam. Matanya seperti menerawang mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu. Semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal diutarakannya. Para tamu yang berada di dalam rumah pun diam dan duduk seolah ingin tahu tentang bagaimana asal buaya itu menjadi anaknya. Dengan helaan napas panjang, ibu itu pun bercerita. Di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah yang bernama Kosim dan istrinya Ani, serta 3 orang anaknya Gandhi, Kamal, dan Ferdi. Mereka hidup seperti orang pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai petani kelapa dan sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu Kosim duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu sambil menyantap singkong goreng yang telah disediakan serta teh di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, Kosim pun memutuskan untuk pergi ke kebun kelapa yang memang pekerjaan dia sehari-hari. "Bapak pergi kerja dulu ya, Bu," ucap Kosim dengan suara agak keras karena istrinya sedang berada di dalam mencuci pakaian. "Iya Pak, hati-hati ya Pak," jawab Ani dari dalam rumah. Kemudian Kosim pun pergi dengan berjalan kaki dan bekerja sebagaimana mestinya. Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya. Rutinitas Kosim yang bekerja kemudian pulang sore hari, bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja seperti keluarga bahagia yang hidup sederhana pada umumnya. Sampai saat Ani mengandung lagi, Ani mengandung anak keempat setelah Ferdi. Di usia kandungannya yang ke-4 bulan, Ani ngidam seperti ibu mengandung pada umumnya, sampai ketika di waktu malam Senin. Pak, ada apa Bu? Si dedek mau apa?" ucap Kosim sambil mengelus perut Ani. "Ayam bakar Pak." "Ah, malam begini, di mana carinya Bu?" Kemudian Ani sedikit menggerutkan dahinya. "Potong saja ayam yang di belakang satu Pak, Bapak bakarin di belakang, nanti biar Ibu bantu buatin bumbunya." "Ya udah deh kalau begitu," ucap Kosim sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam sudah disembelih, Kosim pun merebus air sebentar lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabuti bulu ayam tersebut. Setelah itu, dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. "Mana Bu, bumbu bakarnya Bu?" teriak Kosim dari luar rumah. Kemudian tidak lama Gandhi pun menghampiri Kosim sambil membawa mangkuk yang berisi bumbu bakar yang dibuat Ani tadi. "Ini Pak bumbunya," ucap Gandhi sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. "Loh, kamu kok belum tidur Nak?" ucap Kosim sambil mengambil mangkuk itu. "Tadi udah tidur sih Pak sama adik-adik, tapi kebelet mau pipis lihat ibu ngulek bumbu." Gandhi tanyain katanya mau bakar ayam. "Udah selesai pipis, ibu malah manggil katanya kasih ke bapak." "Ya udah kalau gitu naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya." "Nanti aja Pak, Gani mau bantu Bapak," sambil mengambil ranting-ranting pohon yang bertaburan di tanah. "Besok kamu mau sekolah nanti kesiangan Nak?" "Enggak kok Pak, cuma sebentar doang." Kemudian ranting tadi itu terkumpul sangat banyak dan Kosim mulai menghidupkan api untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkannya. Tidak lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggangnya. Kemudian Kosim pun naik ke rumah sambil menggandeng Gandhi anaknya. Dilihatnya Gandhi seperti menahan kantuk. "Ini Bu, ayam bakarnya," sambil memberikannya kepada Ani. "Makasih ya Pak." Asma melihat Gandhi yang lesu, seperti seorang yang tengah mengantuk tersebut, langsung menyuruhnya ke kamar untuk segera pergi tidur. "Nggak cicipin ayam bakarnya dulu kan? Kasihan tadi udah nemenin Bapak bakarnya." "Besok pagi aja, nanti Ibu tinggalin ayamnya, biarkan dia tidur Pak, besok dia mau sekolah." Gandhi yang mengantuk pun juga tidak ada selera mau makan, lantas langsung merebahkan badannya di kasur yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya.
Lalu Ani yang sedari tadi makan ayam panggang tersebut tanpa disadari, habis tanpa menyisakan sedikit pun. Ya ampun ibu, katanya mau tinggalin buat Kandi besok pagi, ucap Kosim sambil menggelengkan kepalanya. Ya nggak tahu pak, ibu aja nggak sadar bisa menghabiskan ayam itu sendirian. Ya udah bu, besok beli aja di pasar kalau Kandi nyariin ayam bakarnya. Sekarang ibu tidur lagi ya. Iya pak, ucap Ani sambil melangkah ke kamar yang diikuti oleh Kosim. Di malam mereka tertidur, Kosim bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata, seseorang tersebut ialah Sinamar, kakek dari Kosim. Beliau sudah meninggal lama dan berasal dari Kalimantan. Cuk, kakek boleh pinjam kamu nggak? Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lain. Namun pada saat itu Kosim menolaknya. Saya nggak mau kek, Ani tengah mengandung, kasihan Ani dan anak saya. Kemudian sang kakek terus saja memaksa Kosim hingga paginya Kosim pun terbangun. Kosim tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Ani, karena menurutnya mungkin itu hanyalah bunga tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti, mimpi Kosim masih saja sama seperti sebelumnya, namun pada akhirnya kakek Kosim tersebut tidak lagi ingin meminjam Kosim. Di dalam mimpinya, kakek Kosim tersebut kemudian merubah permintaannya. Jika kau tidak ingin ikut denganku, kalau begitu aku meminjam putrimu saja, nanti aku akan kembalikan, ujarnya. Namun di dalam mimpi itu Kosim hanya mengangguk karena dia sadar jika dia tidak mempunyai seorang anak perempuan. Tanpa disadarinya, jika anak yang dikandung Ani bisa jadi seorang perempuan. Setelah mimpi itu, Kosim masih saja tidak menceritakannya kepada Ani. Hingga suatu ketika di mana umur kandungan Ani sudah menginjak 9 bulan. Namun tanda-tanda Ani yang ingin melahirkan belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, kali ini Ani yang bermimpi. Di mimpi, Ani seperti berjalan di pinggiran sungai. Lalu dia bertemu dengan seseorang dan orang itu mengatakan, kamu akan melahirkan anak kembar, namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya. Sontak membuat Ani kaget dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan tadi hilang dan Ani tidak sempat melihat wajahnya karena posisinya yang membelakangi Ani. Seketika Ani pun terbangun dan langsung menangis. Loh, kenapa bu? Kenapa menangis? Ucap Kosim mencoba menenangkan istrinya itu. Ini loh pak, ibu mimpi. Katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita, ucap Ani sambil sesenggukan menangis. Kosim pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 4 bulan yang lalu. Katanya anak yang dikandungan ini akan kembar pak, tambah Ani. Jangan langsung percaya bu, percayakan semua ini sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyelastri untuk cek kandunganmu. Ani hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Ibu lanjut lagi tidurnya, tambah Kosim, dan kemudian Ani pun kembali tidur. Pagi harinya Kosim tidak berangkat bekerja. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nyelastri untuk memeriksa kandungan yang sudah cukup lumayan besar, bahkan seharusnya sudah waktunya untuk melahirkan. Karena dulu untuk cek kandungan itu sangat susah jika harus ke puskesmas, di sana tidak mempunyai alatnya. Jadi mereka pergi ke tempat Nyelastri karena salah satu dukun beranak di daerah itu. Setelah Nyelastri ini mengurut Ani, ya, memang benar anak ibu memang kembar, ucap Nyelastri. Alhamdulillah. Gimana kondisinya Nyi? Ucap Kosim yang bertanya kepada Nyelastri. Sehat-sehat saja kok. Nginap aja malam ini. Siapa tahu nanti malam mau melahirkan, jadi saya tidak perlu datang jauh-jauh. Begitu juga dengan ibu, ujar Nyelastri. Kosim pun kemudian mengiyakan usul Nyelastri tersebut. Kalau begitu saya pulang dulu mengambilkan keperluan istri saya.
ucap Kosim, yang kemudian siang itu Kosim pun pulang ke rumah untuk mengambil perlengkapan Ani seperti baju dan kain-kain lainnya. Lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti. Hingga mereka pun menginap di rumah Nyelastri. Setelah 1 minggu lamanya tidak juga Ani melahirkan, bahkan Nyelastri juga heran. Apa karena yang dikandungan Ani itu anak kembar, makanya belum juga melahirkan meskipun sudah 9 bulan. Hingga akhirnya mereka pun pulang lagi ke rumah karena Ani tidak juga melahirkan dan Kosim merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai pada akhirnya usia kandungan Ani pun menginjak 11 bulan, yaitu tepatnya pada awal April. Lalu 6 hari setelahnya Ani bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir. Sontak ketika dia terbangun, betapa terkejutnya dia, karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak, "Bapak, tolong ibu." Kosim yang tidur di sebelah Ani langsung terbangun, dan dilihatnya Ani sudah mengeluarkan darah dan langsung keluar rumah menjemput Nyelastri. Sesamanya di rumah Nyelastri, Kosim pun langsung mengetuk pintu rumah Nyelastri. Nyelastri, buka pintunya." Kemudian tidak lama Nyelastri keluar. "Ada apa, Pak Kosim? Malam-malam begini kok gedor-gedor rumahku?" ucap Nyelastri yang masih dalam keadaan mengantuk. "Istriku, Nyi. Istriku mau melahirkan." Kemudian Nyelastri langsung tercekat dan masuk ke dalam dan langsung mempersiapkan diri menggunakan kerudung seadanya dan langsung bergegas ke rumah Kosim. Di kamar Ani, yang sedari tadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di kamar. Sampai akhirnya Nyelastri ini datang. Dilihatnya Ani dan menginstruksikan Ani untuk segera tarik napas lalu dorong. Beberapa kali Ani melakukannya, tidak seorang bayi pun keluar dan perutnya masih membesar. Hingga akhirnya Nyelastri pun hanya membersihkan darah Ani dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ani. Takut sewaktu-waktu Ani bisa saja melahirkan lagi. Kejadian Ani sewaktu pendarahan itu pun selalu diingat Kosim. Dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya, karena dia yakin pasti ada kaitannya kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri mengandung. 3 hari setelahnya, malam hari, Ani kembali merasakan sakit di perutnya. "Aduh, sakit Pak," teriak Ani dari dalam kamar. Ketika itu, Kosim dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar cerita dari Ani, Kosim pun langsung menghampiri kamar. Dan ternyata Nyelastri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Ani. "Pelan-pelan Bu, pelan-pelan, tarik nafas, lalu dorong," ucap Nyelastri. Ani pun mengikuti dan akhirnya anaknya pun lahir. Setelah itu Nyelastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Ani sudah tidak merasakan sakit lagi dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyelastri membersihkan bayi itu lalu kembali lagi ke dalam kamar. "Anaknya laki-laki Bu." Ani mengucap syukur, begitu pula dengan Kosim. "Katanya anak saya kembar, Nyi. Kenapa sakit di perut saya sudah berhenti?" ucap Ani yang merasa sedikit khawatir karena memang Nyelastri juga pernah mengatakan jika dia akan memiliki anak kembar. Dia hanya takut apa yang dimimpikannya itu benar adanya. Kemudian Nyelastri memberikan bayi itu kepada Kosim dan mengecek kandungan Ani dengan diurut sedikit. Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu. Mungkin belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar, ucap Nyelastri. Kemudian raut wajah Ani sedikit bersedih, tapi dia tetap bahagia walaupun hanya satu yang dilahirkan. Kosim pun kemudian mendekat kepada Ani. "Tak apa Bu, yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat," hibur Kosim kepada Ani. Ani pun kembali tersenyum dan anak itu diberi nama Roni oleh Kosim. Setelah kelahiran anaknya itu, kemudian Kosim memutuskan untuk pindah dan menuju desa yang berdekatan dengan sungai. Bahkan rumahnya berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekat sungai, Kosim pun berubah profesinya, yang dulu dia petani kelapa. Kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring karena mengikuti kebiasaan warga yang tinggal di sekitaran sungai itu.
Lama kejadian sewaktu Ani melahirkannya. Ani seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya Ani tidak bisa melihat siapa sosok itu karena yang dia lihat hanya gelap. Ibu, aku ini anakmu. Begitu terngiang di telinganya. Namun Ani hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya Ani tidak menceritakan itu kepada Qasim. Dia hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi biasa. Namun siapa sangka mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang Ani alami dulu. Anehnya, Ani hanya mengalami mimpi itu ketika malam Senin dan malam Jumat, karena sudah terlalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya itu. Di malam Jumat setelah 1 bulan kejadian, ketika di mimpi itu, Ani pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosoknya tidak bisa dia lihat tersebut. Ketika suara yang memanggil Ani dengan sebutan ibu terdengar, Ani pun menjawabnya. Siapa kau? Kenapa memanggilku ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku. Aku anakmu, Bu. Kakek memberiku nama Nurhayati. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan timbul lalu. Ani pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Kenapa? Kenapa kau tidak pulang, nak? Ucap Ani sambil menangis. Ibu jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu. Dan seketika suara itu lenyap dalam waktu lama. Nak, teriak Ani memanggil lalu kemudian dia terbangun. Ani pun menangis. Ada apa, Bu? Mimpi aneh ya? Tanya Qasim kepada Ani yang melihat Ani terbangun dalam keadaan menangis. Anak kita, Pak. Dia masih hidup. Ucap Ani sambil menangis sesenggukan. Masih hidup? Maksud ibu siapa? Nurhayati, Pak. Qasim semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nurhayati. Istighfar, Bu. Ingat, Bu, kita tidak punya anak yang bernama Nurhayati. Ada, Pak. Katanya yang menamainya Nurhayati adalah kakek. Qasim terkejut mendengarnya. Ternyata mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya itu ada kaitannya tentang yang dialami Ani. Terus katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan. Qasim pun mencoba menenangkan Ani. Udah bu, serahkan semua kepada yang di atas. Jangan langsung percaya, Bu, ucap Qasim. Lalu kemudian Ani pun berhenti menangis. Cukup lama hening dan Qasim terlihat melamun. Ada apa, Pak? Apa ada yang Bapak pikirkan? Ujar Ani yang melihat Qasim begitu bingung dengan lamunannya. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Bapak cuma teringat sewaktu kakek datang ke mimpi Bapak, ucap Qasim. Mendengar itu Ani pun memandang Qasim dengan harap Qasim akan melanjutkan kisahnya. Kakek Sinamar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam Bapak untuk ikut bersamanya, namun Bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya kakek bilang mau meminjam putri kita. Dan Bapak hanya mengangguk karena Bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan. Ucap Qasim mengakhiri kisahnya. Mendengar itu, Ani hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana apa yang sudah terjadi pada anak yang seharusnya dia lahirkan ke dunia itu justru tidak ada di dalam keluarganya. 6 April, Bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu itu ibu mengalami pendarahan. Dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nurhayati putri kita. Ani hanya mengangguk meskipun di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan dan ketika sudah hampir memiliki malah kejadian seperti ini. Waktu pun berlalu begitu cepat. Ani dan Qasim menjalani hidup sebagaimana biasanya semenjak dari mimpi itu. Ani sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya itu hampir sudah 7 tahun lamanya. Dan ketika di tahun 2007, tepatnya pada bulan awal Januari di malam Kamis, Qasim pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya namun yang dilihatnya waktu itu, sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. Qasim, sesuai janjiku, aku akan kembalikan anakmu. Tapi aku kembalikan dalam wujud seperti ini, sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. Apakah
kau menerimanya?" Qasim yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian Qasim menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas ataupun liar, justru ketika digendong Qasim dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan tanda tanya besar untuk Qasim. Sampai akhirnya Qasim pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping, Ani sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata Ani mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal Qasim pergi melaut menangkap ikan. Qasim pun beranjak dari tempat tidurnya, mencuci muka dan kemudian mulai sholat subuh meskipun telat. Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Qasim tidak mau menceritakan perihal mimpinya karena dia melihat Ani begitu ceria pagi itu dan dia tidak ingin merusak senyum Ani jika dia harus menceritakan tentang mimpinya tersebut. Ketika sudah sarapan, Qasim pun akhirnya pamit. "Bapak pergi melaut dulu ya, Bu," ucap Qasim sambil menyodorkan tangan kanannya, dan kemudian disambut Ani yang langsung mencium tangan Qasim. "Hati-hati ya, Pak," ucap Ani kepada Qasim. Kemudian Qasim pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya tersebut. Hari itu Ani yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya dibuat heran. Karena dari pagi hingga siang hari terlihat seseorang mondar-mandir melewati rumahnya, seperti ingin mencari sesuatu namun tidak mau mendekat. Karena Ani merasa takut, dia pun menutup pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Qasim pulang. Hingga pada siang hari ternyata pukul jam 2 siang, Qasim pun pulang lebih cepat pulang dari biasanya. Dari hasil tangkapannya hari ini, melimpah sehingga perahu yang digunakannya untuk menjaring telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri, karena sebelum itu dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai ke rumah. "Assalamualaikum, Bapak pulang?" ucap Qasim sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," ucap Ani dari dalam sambil menuju pintu itu lalu membukanya. "Tumben Bapak pulang cepat hari ini?" tanya Ani kepada Qasim. "Alhamdulillah, Bu, hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Nih uang hasil dari menjual ikan tadi," sambil menyodorkan uang dari sakunya. Kemudian Ani pun mengambil uang itu dan menyimpannya. Qasim pun duduk di depan teras rumahnya. Ani masuk dan membuatkan kopi untuk si Qasim. Ketika Qasim duduk di depan, orang yang tadi mondar-mandir di rumahnya itu lewat lagi. Qasim pun memperhatikan orang tersebut. Kemudian tidak lama orang itu bergegas pergi. "Ada apa dengan orang itu?" guam Qasim di dalam hatinya. Tidak lama Ani pun keluar dengan membawa secangkir kopi. "Ini Pak, diminum dulu Pak," ucap Ani sambil menaruh kopi di lantai tepat di depan Qasim. "Terima kasih ya Bu. Oh ya, tadi itu siapa ya Bu? Lewat depan rumah kita mulu." Ketika Bapak pandang dia bergegas pergi, tanya Qasim kepada Ani. "Ibu juga gak tahu Pak. Justru orang itu dari pagi mondar-mandir melewati rumah kita. Seperti ada yang dia cari namun tidak berani mendekat," ucap Ani sedikit mengadu kepada Qasim. "Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita Bu," ucap Qasim menenangkan Ani dari rasa takutnya. "Assalamualaikum," ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Qasim. "Waalaikumsalam," ujar Qasim sambil menyambut tangan orang tersebut, kemudian diikuti orang satunya lagi. "Sebelumnya saya minta maaf jika membuat Bapak ataupun istri Bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini," sambil menepuk pundak orang yang satu lagi yang dia katakan sebagai muridnya itu. "Sebenarnya sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak, namun dia malu untuk bertanya secara langsung," ujar orang tersebut. "Oh begitu ya. Lalu nama Bapak siapa? Dan apa tujuan Bapak datang menemui saya ini?" ucap Qasim kembali kepada orang itu. "Perkenalkan Pak, nama saya Jaka dan ini murid saya Udin,"
Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan, ucap orang tersebut yang membuat Qasim penasaran. Pesan dari siapa? Dan maksud tujuannya itu apa? Kemudian Jaka pun duduk lalu menghidupkan rokoknya, kemudian menghisap panjang rokok itu lalu dihembuskannya. Sebelum Jaka berbicara, tiba-tiba Ani keluar dari rumah dan melihat Udin dengan tatapan sinis. Dia orangnya Pak yang mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita, ucap Qasim sambil menunjuk Udin. Ibu jangan salah paham dulu Bu, mereka tidak berniat jahat kok, ucap Qasim. Maafkan anak murid saya ya Bu, biarkan saya menjelaskan sebentar. Udin minta maaf dulu sama Bu Ani, ujar Jaka sambil menyuruh anak muridnya itu. Udin pun berdiri kemudian meminta maaf kepada Ani dan Qasim sekaligus. Bu, buatkan minum untuk tamu-tamu kita ini Bu, perintah Qasim kepada Ani. Kemudian Ani pun masuk membuatkan 2 cangkir kopi, kemudian keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. Diminum dulu kopinya. Iya Pak, terima kasih, ucap Jaka. Ani pun ikut duduk di sebelah Qasim sambil berbincang tentang asal Jaka, yang mana Jaka ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kotanya. Dia menambah ilmu dari tanah kelahirannya. Beliau pun memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Qasim pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan Jaka tersebut. Oh iya Pak, kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan dari siapa ya? Jaka pun menyesap kopi lalu terdiam sejenak. Saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Namun saya tidak tahu namanya, namun saya begitu mengingat wajahnya, ucap Jaka sambil menunjukkan cincin yang digunakannya. Karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa tersebut telah dibuat menjadi cincin oleh Jaka. Bisa ambilkan saya kertas dan pensil, ucap Jaka kepada Ani. Ani pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Lalu Ani keluar membawa barang yang diminta oleh Jaka tersebut. Jaka pun mengambil dan memberikannya kepada Udin. Kemudian dia berdiri lalu seperti membaca mantra dan menepukkannya kepada Udin. Spontan Udin pun langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas tadi. Tampak seperti acak-acakan namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Jaka memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki Udin tersebut. Kertas yang penuh coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak jelas. Ini, apa Bapak mengenalinya? Ucap Jaka sambil menunjukkan kepada Qasim. Qasim pun terkejut melihatnya. Ya karena kabar itu mirip sekali dengan kakeknya Sinamar. Ini kakek saya Pak. Memang malam tadi beliau datang ke mimpi saya dan memberikan sesuatu, ucap Qasim kepada Jaka. Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan saya ini. Beliau mengatakan jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini, ucap Jaka sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumah itu. Lalu beliau mengatakan, jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya, dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dan moncongnya yang panjang, ucap Jaka kepada Qasim. Kemudian, Qasim teringat dengan mimpinya di mana sang kakek memberikannya seekor buaya. Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya, beliau ingin membawa saya dan saya menolaknya. Lalu, tidak lama beliau mengatakan jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar ya saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya. Ya, ucap Qasim sambil menceritakan tentang mimpinya 9 tahun silam. Hingga Qasim pada kala itu menceritakan tentang kandungan Ani yang aneh karena mengandung selama 11 bulan, serta malam pendarahan Ani sebelum melahirkan anaknya Roni. Kemudian Jaka kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya lalu mengatakan, sepertinya buaya putih itu adalah anak bapak yang telah dipinjamnya. Bagaimana bisa Pak? Kenapa berwujud buaya? Ujar Qasim yang sedikit terkejut. Ani yang mendengarkan apa yang dikatakan Jaka tadi itu ya hanya bisa terdiam, namun setelah itu dia pun mulai berbicara.
Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya apapun itu bentuknya, ujar Ani kepada Jaka. Kosim yang mendengar itu pun tidak bisa membantah, karena jika Ani menerima, dia pun harus juga menerima, walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga, karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. Baiklah Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini, semoga saja dia bisa datang, ucap Jaka dan langsung memuntungkan rokoknya ke dalam asbak. Setelah itu, Jaka pun pamit untuk pulang karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Sebelum pergi, Jaka menyampaikan pesan kepada Kosim. Besok bapak saya sarankan tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang yang disebut sebagai wujud anak bapak itu. Baiklah Pak, terima kasih sudah menyampaikan pesan ini, ucap Kosim. Kemudian Jaka pun pamit dan mengucapkan salam. Tidak lama setelah Jaka pergi, Kosim pun melamun dan disadarkan oleh Ani. Kenapa Pak? Jangan dipikirkan, kita terima saja jika itu anak kita, ucap Ani sambil menepuk pundak Kosim. Bapaknya hanya terpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita, ucap Kosim yang tampak sedikit murung. Ya semoga ada hikmahnya Pak, kita terima saja takdir ini, ucap Ani sambil meyakinkan Kosim sambil tersenyum. Lalu Kosim memandang Ani dan membalas senyumannya. Petang pun berganti malam. Tidak ada yang aneh di malam yang Kosim lewati, begitu pula dengan Ani. Hingga pagi hari mereka menjalankan rutinitas seperti biasanya. Namun kali ini Kosim tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Ani untuk meringankan beban Ani sedikit. Sesekali Kosim mengitari sungai melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan Jaka kemarin akan datang. Hingga siang hari dia tidak juga menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Sesamanya di rumah, Kosim langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. Gimana Pak? Ada nemu? Gak ada Bu. Bapak udah telusuri sungai namun tidak menemukan buaya. Sungai itu kan memang tidak dihuni buaya, selama Bapak mencari ikan juga gak pernah ketemu, ucap Kosim yang mulai tidak percaya kepada pesan Jaka semalam. Ya udah kalau gitu Pak, makan dulu. Ani pun mengambil piring dan memberikannya kepada Kosim, juga anak-anaknya yang baru pulang sekolah. Setelah makan, Kosim pun beristirahat sementara Ani duduk di teras rumah. Lalu pada pukul 3 sore, Ani seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya. Ani tidak memperhatikan dengan jelas, dia hanya melihat rerumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat. Dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang sejenis buaya muara. Pak, cepat sini Pak. Dia datang Pak, teriak Ani sambil memperhatikan buaya itu. Kosim yang mendengar itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. Mana Bu? Itu Pak, Nurhayati sudah datang Pak, ucap Ani terdengar seperti haru, namun tidak menangis. Melihat buaya itu, awalnya Kosim takut untuk memegangnya. Setelah dia coba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif ketika dipegang. Cepat gendong Pak, bawa ke rumah Pak. Tunggu dulu Bu, nanti kalau Bapak digigit gimana, ujar Kosim yang sedikit merasa takut. Namun siapa sangka naluri seorang ibu kuat sekali dan dia yakin tidak akan apa-apa dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Ani pun segera menggendong buaya itu tanpa menghiraukan rasa takut. Ani pun lalu masuk ke dalam rumah dan diikuti Kosim yang merasa sedikit malu. Kita letakkan di mana dulu Pak? Letakkan di baskom besar aja dulu Bu. Besok Bapak akan buatkan kamar khusus untuk Nurhayati, ucap Kosim. Kemudian diletakkanlah buaya itu di dalam baskom. Keesokan harinya Kosim pun kemudian membuatkan kamar khusus untuk putrinya yang seekor buaya itu. Kamarnya hanyalah ranjang yang agak rendah dan terdapat bak mandi yang dibuatnya dari keramik. Untuk mandi buaya itu, lalu setiap sisi kamar dibuatkannya kandang seperti penghalang. Sudah 1 minggu Kosim dan Ani memelihara buaya itu. Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu.
Karena pada umumnya, buaya akan makan ayam mentah ataupun sejenis daging lainnya, namun tidak dengan putrinya ini. Berulang kali Ani meletakkan daging ayam mentah di sebelah buaya itu, namun tidak juga dimakan olehnya. Gimana ini Pak? Belum dimakan juga dari pertama kita ketemu sampai sekarang. Nurhayati tidak makan sedikit pun, ucap Ani yang sedikit khawatir. Ya gak tahu Bu, coba ibunya ingat-ingat, sewaktu mengandung kemarin suka makan apa? Kemudian Ani pun teringat dia pernah ngidam mau ayam bakar sewaktu malam Kamis. Bahkan setiap malam Kamis dan malam Jumat, Ani selalu menyuruh Qasim untuk membeli ayam bakar. Oh iya Pak, dulu ibu kan pernah minta bakarkan ayam sewaktu mengandung karena sudah larut malam untuk membeli ke pasar, ucap Ani mengingat kejadian dulu. Iya Bu, Bapak ke pasar dulu ya, ucap Qasim sambil menggunakan bajunya dan pergi keluar. Tidak lama setelah itu Qasim pun pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali dia letakkan di hadapan Nurhayati, namun tidak juga dimakannya. Tunggu sampai besok saja Pak, malam ini kan malam Selasa. Siapa tahu dia makannya mengikuti ibu sewaktu ngidam dulu, ucap Ani kepada Qasim. Qasim hanya membalas dengan menganggukkan kepalanya sambil memperhatikan Nurhayati. Hingga malam pun tiba dan benar saja ayam yang dibeli Qasim tadi perlahan dilapsi Nur. Ani yang sedari tadi memperhatikan Nur pun tersenyum melihat anaknya makan. Meskipun dalam keadaan tubuh buaya, Ani tetap menyayangi anaknya tersebut. Di pagi harinya, seperti biasa Qasim pun kembali pergi melaut. Sementara Ani di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika cahaya matahari mulai terang, Ani pun berpikir jika Nur mau larangan karena memang buaya identik dengan larangan di matahari. Kamu pasti mau penghalang kan? Ini ibu bukain jendelanya biar sinar matahari bisa masuk, ucap Ani sendiri yakin jika Nur mengerti ucapannya. Kemudian dibukakannya jendela dari kamar Nur tersebut sehingga sinarnya mengenai Nur. Namun Nur justru menjauh dari sinar itu mendekat ke tempat yang lebih teduh. Lah, kenapa nak? Tidak mau larangan ya? Pertanyaan Ani hanya dibalas oleh Nur dengan membetokkan moncongnya ke bak mandi yang biasa Nur gunakan. Ya udah, kalau gitu ibu tutup lagi jendelanya, ucap Ani berikan perhatian kepada Nur ini. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Qasim dan juga Ani memelihara buaya pun tersebar di desa. Ada sebagian orang yang menganggap itu tidak wajar, dan juga ada yang menganggap jika itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Ani dan Qasim untuk menanyakan hal tersebut. Qasim pun mau Ani menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang yang sebagian percaya, namun ada sebagian yang menghina bahkan mengejek mereka. Namun, Ani yakin jika semua ini akan ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati, Ani sering didatangi Nurhayati di dalam mimpi. Mimpinya hanyalah mimpi biasa tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpi, Ani seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan pada umumnya. Ya meskipun di dunia nyata raganya berbentuk seekor buaya putih. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut. Hingga banyak orang yang datang bahkan dari luar desa hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Meskipun awalnya Qasim dan Ani sedikit kaku menjelaskannya, karena terlalu sering akhirnya dia mulai terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia bisa memiliki seekor anak buaya. Tahun ke tahun, mereka menghadapi banyak tamu yang datang, bahkan sampai ada yang meminta air mandi bekas buaya tersebut dengan macam-macam keyakinan. Lama waktu berlalu, sehingga pada tahun 2007, hari Kamis di waktu maghrib habis maghrib, seorang wanita ini kesurupan saat para warga sedang berada di rumah Ani yang seperti biasa ingin tahu tentang Nurhayati. Wanita yang kesurupan ini tidak lain ialah orang kampung mereka sendiri dan bukan dari pendatang dari luar desa. Assalamualaikum, Pak, Bu. Wanita yang kesurupan ini langsung menyalami tangan Qasim dan Ani, dan ternyata
yang merasukinya adalah Nurhayati. Waalaikumsalam. Serentak ucap Qasim dan Ani pada saat itu. Wanita yang kesurupan itu tampak duduk dengan melipat kakinya dengan mata terpejam. Sekarang umur saya sudah 16 tahun, Pak. Bu, saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya? Ucap Nurhayati yang berbicara melalui perempuan yang kesurupan itu. Menikah? Sama siapa, Nak? Dengan Haji Basit. Dia adalah temanku sedari kecil. Wujudnya adalah seekor ular, Pak, dan dia berasal dari Kalimantan yang sama seperti kakek. Mendengar itu, Qasim dan Ani sedikit terkejut. Yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana dia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata. Ya karena tidak mungkin rasanya orang akan percaya, apalagi yang akan datang. Yang ada nanti disangka malah dia adalah orang gila. Tidak lama setelah mengatakan itu, wanita yang dirasuki Nurhayati, suaranya berubah seperti suara laki-laki yang terdengar agak berat. Saya Basit bin Ahmad. Apa yang diputri Bapak itu memang benar. Saya akan menikah dengan anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak? Ucap Basit yang berbicara melalui wanita yang kesurupan tadi. Sejenak Qasim berpikir kemudian. Saya minta 10 juta, gimana Bu? Cukup kan? Tanya Qasim kepada Ani. Ani pun hanya mengangguk. Baiklah, kalau begitu Pak, Bu, saya menyanggupinya. Namun tentunya uang itu tidak bisa saya kirimkan secara langsung dengan cara menerbangkan uang-uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bekerja, ucap Basit. Qasim hanya mengangguk seolah dia paham apa yang dimaksud dari Basit. Sebelum saya pergi, saya mau mengajukan syarat, boleh Pak? Qasim pun merasa bingung. Kemudian menanyakan maksud dari syarat yang ingin ditanyakan oleh calon menantunya itu. Apa syaratnya, Nak? Untuk memperpanjang kamar pengantin kami layaknya kamar seorang pengantin manusia. Lalu dalam kamar pengantin harus dibuat seperti singgasana kerajaan yang dibuat dengan 7 tingkat tangga dan buatlah hiasannya serba kuning. Karena takut terjadi apa-apa, Qasim pun menyanggupi syarat dari dasar tersebut. Baiklah Nak, akan saya atur sebaik mungkin seperti permintaan kamu, ucap Qasim yang kemudian Basit pamit. Lalu wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. Ambillah air putih Bu, perintah Qasim kepada Ani. Ani pun langsung menuju dapur lalu kembali dengan membawa segelas air putih dan diberikan kepada wanita itu. Diminum dulu Bu. Iya terima kasih, ucap wanita itu yang masih memulihkan kesadarannya. Mohon maaf ya Bu, tadi raga Ibu dipinjam sebentar sama anak saya. Apa tubuh Ibu ada yang sakit? Tanya Ani kepada wanita itu. Lalu wanita itu termenung sebentar. Nggak apa-apa kok Bu, cuma kepala saya saja yang agak pusing nih, ucap wanita tadi. Ani dan Qasim meminta maaf sekali lagi karena mereka tidak enak dengan wanita tersebut. Waktu pun berlalu, rencana pernikahan Nurhayati, anaknya Qasim yang berwujud buaya itu pun tersebar hampir satu provinsi. Tidak banyak yang melanggar, ya karena memang secara logika ini sangat tidak mungkin. Sebelum pernikahan itu dilakukan, Qasim sekeluarga pindah keluar kota, tepatnya Sukabumi, menjelang akad yang mana tanggalnya sudah ditentukan bertepatan awal tahun 2008. Begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Qasim pun mulai mempersiapkan hal-hal tentang perencanaan pesta tersebut. Karena pesta itu sekalian dengan acara khatam anaknya Roni yang diyakini sebagai kembaran Nurhayati. Hingga pada bulan Desember akhir, Ani pun mulai menyebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak. Namun undangan itu hampir diketahui banyak orang karena penyampaian dari mulut ke mulut. Warga yang melawan transaksi itu kemudian melaporkannya kepada kepala desa agar Qasim membatalkan pesta yang akan digelar nanti. Puncaknya ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan mulai datang ke rumah Qasim dan mulai memasang tenda yang membuat warga semakin resah.
2 hari sebelumnya Qasim sempat menelepon polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya ini meresahkan warga setempat. Untuk itu Qasim pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan Muspika Musyawarah Pimpinan Kecamatan yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat pun menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. Kami pokoknya menolak tentang rencana pernikahan Nurhayati yang berbentuk buaya, serta dasar yang tanpa wujud itu hanya dikatakan berwujud ular. Jangan sampai hal semacam ini menjadikan orang-orang awam menuju kesyirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Anda membatalkan pernikahan ini. Namun, untuk khatam anak bapak yang bernama Roni tidak masalah, ucap seorang tokoh agama yang waktu itu masuk dalam muspika. Lalu para tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Qasim hanya bisa diam karena membenarkan perihal putri itu pun tidak mungkin. Rasanya, orang biasa percaya karena memang sulit diterima dengan logika. Tidak lama kepala polisi, sebut saja Pak Syarif, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Qasim, kami pihak Kapolsek membenarkan jika Pak Qasim harus membatalkan pesta pernikahan itu, kecuali acara khatam tersebut. Serta Pak Qasim harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan banyak warga. Sekian, terima kasih. Keputusan dari polisi itu hanya bisa diterima Qasim dan muspika pun dibubarkan. Qasim pun pulang dengan wajah yang sangat lesu. Sesamanya di rumah ternyata Jaka sudah di rumahnya. Dia tengah berkomunikasi dengan Ani yang juga menunggu kepulangan Qasim. Akhirnya Pak Qasim pulang. Besok adalah hari pernikahan Nurhayati dan akan dilakukan di alamnya mereka. Ucap Jaka dan Qasim tetap memasang wajah lesu karena mereka kecewa atas keputusan pihak kepala kepolisian. Ada apa, Pak? Bagaimana acara pertemuan muspika tadi? Ujar Ani yang menyadari jika Qasim sedang tidak baik-baik saja. Ya, pesta pernikahan anak kita ditentang dengan kerasnya oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Ucap Qasim dengan nada lesu. Ani hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan karena semua persetujuan sudah dipesan. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nurhayati tidak menikah di dunia nyata, jadi ia tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahannya. Pestanya tetap dibuat, namun dengan alasan acara khatamannya Roni saja, ucap Jaka yang mendengar keluhan dari Qasim tersebut. Mendengar itu ya sedikit lega, namun Ani penasaran bagaimana penanganan pernikahan anaknya itu. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya, Pak? Besok saya akan datang membuka batin Pak Qasim dan Bu Ani. Namun perwakilan diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat, ucap Jaka. Baiklah kalau begitu, Pak. Asalkan semua berjalan lancar. Oke kalau gitu, besok saya akan datang lagi ke sini. Urusan tenda serta pelaminan jangan dibatalkan. Qasim dan Ani hanya mengangguk, kemudian Jaka pun berpamitan pulang. Saya pulang dulu, Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu kemudian berlalu terasa sangat cepat. Hingga keesokan harinya di pagi hari Qasim dan Ani menunggu kedatangan Jaka. Namun Jaka tidak kunjung juga datang. Qasim pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu berharap Jaka segera datang. Aduh, kenapa Pak Jaka belum datang juga nih? Sabar, Pak. Mungkin dia akan ada alasan kenapa belum datang juga. Lalu tidak lama kemudian Jaka pun datang pada siang hari. Maaf, Pak, saya agak telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka, dan baru saya temukan. Kelihatannya jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja, karena makhluk yang menghadiri acara mereka semuanya tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya, ucap Jaka, yang pada waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baiklah Pak, lakukanlah yang terbaik. Jaka mengangguk lalu berkata, tolong lepaskan kamar kosong
hanya untuk kita bertiga. Baik Pak, kapan kita mulai ke sana? Tanya Qasim kepada Jaka. Nanti saja sebelum jam 2 siang. Hingga jam pun menunjukkan jam 2 kurang 20 menit. Jaka pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari Pak, Bu, kita mulai melihat akadnya. Iya, kesini kamarnya, ucap Ani yang berjalan menuju kamar yang telah disediakan. Diikuti Qasim dan Jaka. Lalu setelah itu Jaka pun duduk bersila di lantai diikuti Ani dan Qasim. Kemudian Jaka seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing Bapak Qasim dan Ibu Ani pegang ini. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinamar menyuruh menyampaikan pesan tempo dulu, ucap Jaka sambil memberikan mereka masing-masing satu. Qasim dan Ani pun kemudian meraih sisik itu. Jika bapak ataupun ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Qasim dan Ani pun mengangguk mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Jaka. Jaka pun merapal mantra lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam. Ketika Qasim membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana, namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang-orang sangat ramai sekali berpakaian baju adat seperti zaman dahulu dan semua seperti manusia biasa. Baru saja Qasim ingin menanyakan sesuatu kepada Jaka, namun Jaka mengetahui apa yang ingin ditanyakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita. Jadi jangan terlalu dekat, atau mereka akan berubah wujud menjadi wujud asli mereka. Qasim pun terdiam. Dilihatnya ada seorang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning, yang terlihat sangat tampan, sedang duduk berhadapan dengan seorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengusulkan ijab kabul. Tidak lama kemudian terlihat wanita bergaun pengantin yang berwarna kuning dengan wajah tertutup kain putih transparan mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Qasim dan Ani tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit saja Pak Jaka, yuk. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini, ucap Qasim yang sedikit penasaran. Lebih baik jangan Pak, nanti mereka akan berubah wujud mereka jika mereka menyadari kehadiran kita, ucapan Jaka yang sedikit mengingatkan Qasim. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini, ucap Qasim sambil menunjukkan sisik yang diberikan Jaka sebelum melepas sukma tadi. Kemudian Qasim berjalan maju dan mengikuti Ani. Setelah cukup dekat, barulah dia bisa mendengar apa yang terjadi. Qasim dan Ani begitu terkagum melihat putri yang berwujud manusia itu begitu cantik, begitu pula menantunya. Namun sayangnya ini hanyalah alam gaib yang tidak nyata. Terlihat pengucapan ijab kabul pun telah sah diucapkan oleh Basit waktu itu. Kemudian Basit mencium kening si Nur ini. Tidak lama setelah itu ternyata ada yang menyadari kehadiran Qasim dan Ani. Sontak Jaka pun langsung berteriak, "Lepaskan sisik itu!" Seketika semua orang yang hadir di sana berubah pada wujudnya yang sebenarnya. Ada yang bentuknya bermacam-macam dari kerbau, banteng, monyet, kalajengking, namun anehnya bentuknya sebagian manusia dan sebagian hewan. Ani yang tidak kuat sontak langsung melepaskan sisik itu. Seketika Ani pun menghilang. Sementara Qasim masih menggenggam saja sisik itu. Dia masih memperhatikan Nur Hayati yang dililit ular. Perlahan Nur Hayati pun berubah menjadi buaya yang menatap Qasim seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Di kamar, Ani terengah-engah menahan napas karena masih kaget melihat makhluk-makhluk aneh tersebut. Sementara itu Qasim masih saja dengan keadaan mata terpejam. "Cepat kembali Pak, kok masih di sana?" ucap Ani yang sedikit khawatir terhadap Qasim. Kemudian Jaka tiba-tiba meraih tangan Qasim dan dengan cepat melepaskan sisik itu di tangannya. Kemudian tidak lama Qasim pun tersadar. Ani menangis sambil memeluk Qasim. "Kenapa Bu? Bapak tidak apa-apa kok, ternyata mereka baik-baik aja." Mendengar itu Jaka pun mengingatkannya, "Jangan sampai Bapak terperdaya." Qasim pun diam cukup lama. Sampai akhirnya Jaka pun mengajak mereka keluar dari kamar itu.
Kemudian Jaka berpamitan dengan Kosim dan Ani. Besok apapun yang terjadi, jangan membatalkan acaranya ya Pak, karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika sempat dibatalkan. Kedoknya khatam anak Bapak Roni saja biar warga tidak marah, ucap Jaka sebelum pamit pula. Hingga seperti rencana, keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, para dekor pelaminan serta pemasang tenda mulai berdatangan. Para warga yang melihat mulai memanggil kepala desa, hingga kepala desa pun datang, yang diikuti beberapa warga. Assalamualaikum Pak. Pak Kosim, ucap kepala desa sambil memanggil Kosim beberapa kali. Waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Pak Kosim, bukannya sudah disetujui di Muspika jika acara pesta akan dibatalkan? Ya kan memang saya batalkan Pak, ini acara hanya khataman Roni kok. Uangnya juga sudah dibayar. Lantas ketika saya minta batal memasang pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi ya mau tidak mau saya terima Pak, ucap Kosim yang mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. Oh, jadi seperti itu. Ya sudah, kalau begitu para warga silakan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Kosim kan? Ucapan kepala desa waktu itu. Tidak lama para warga pun kemudian bubar. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, ucapan kepala desa berpamitan dengan Kosim. Iya Pak, silakan. Tak lama kepala desa meninggalkan rumahnya. Kosim pun menghela napas lega lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ani tengah duduk di kamarnya Nurhayati. Gimana Pak? Apa tanggapan kepala desa? Ucap Ani yang penasaran. Mereka mengizinkannya Bu, namun kemungkinannya para warga di sini tidak akan ada yang datang di hari pesta nanti itu, tepatnya hari Jumat, ucap Kosim sedikit kecewa. Ani kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. Nyata apalah Pak, mungkin itu ujiannya, kita cukup sabar saja, ucap Ani lalu Kosim hanya mengangguk, tidak berucap kata-kata lagi. Ya begitulah ceritanya Bu. Saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini, ternyata sangat ramai, meski yang datang dari luar desa, ucapan seorang ibu yang biasa dipanggil Ani itu. Kemudian, para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi mulai banyak yang berdiri. Ada yang sebagian keluar lalu berpamitan dengan Bu Ani. Sementara ibunya Hasna yang penasaran ingin memegang Nurhayati mendekat lagi kepada Ibu Ani untuk meminta izin. Bu, bolehkah saya memegang Nurhayati? Silakan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya, ucap ibu itu yang langsung menuntun dia ke arah menambahkannya Nurhayati yang harus menaiki 7 tangga. Ibunya Hasna memegang tangannya dan Hasna pun mengikutinya. Sesamanya di atas, buaya itu tetap terlihat tenang dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibunya Hasna mulai membelai tubuh buaya itu, Hasna pun ikut memegangnya. Tangannya terasa bergetar ketika mulai menyentuhnya. Namun setelah itu, Hasna pun mengajak ibunya untuk cepat keluar dari kamar itu. Ibu, cepatan kita pulang, Bapak di luar udah nungguin, ucapnya waktu itu mencoba memberi alasan agar Ibu Ani tidak curiga. Ibunya Hasna pun hanya mengangguk dan mulai mengajak Bu Ani turun dan meninggalkan Nurhayati. Terima kasih Bu telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga Ibu selalu diberikan keberkahan tentang peristiwa ini. Iya Bu, sama-sama. Lain waktu silakan berkunjung ke sini lagi ya Bu, ucap Ibu Ani dengan senyuman. Kemudian, Hasna dan ibunya keluar dari rumah itu dan mencari ayahnya untuk segera pulang. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah hingga sampai di rumah pada malam hari. Hasna yang terlalu lelah kemudian merebahkan tubuhnya di kamar. Dilihatnya ibunya Hasna tengah menceritakan tentang apa yang didengarnya dari Ibu Ani itu. Hasna tidak menghiraukannya karena waktu itu masih belum peduli. Yang ia dengar dari ucapan ayahnya saat itu, dia mengatakan jangan percaya akan hal-hal gaib yang begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya untuk tidak mempercayai yang satu, ya Tuhan. Bahkan hingga saat ini banyak orang datang berkunjung ke rumah Ibu Ani tersebut, melihat secara langsung buaya itu. Ada yang karena penasaran, ataupun meminta air bekas mandi buaya itu yang katanya bisa menyembuhkan luka ataupun sebagai penglaris usaha. Tergantung niat, namun ya alangkah baiknya apapun itu janganlah sesekali kita langsung percaya, karena kekayaan ataupun keamanan itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah.
Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, semoga banyak yang dapat kalian ambil dari cerita ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh, jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Mungkin cerita ini sedikit berbau fiksi ya teman-teman, jadi ya mungkin seperti itu ceritanya. Nah, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.